Ya, sekarang adalah materi untuk kelas 2 semester pertama. Jadi kita akan masuk ke bab musik ensemble. Ya, musik ensemble itu apa dan bagaimana cara penerapannya nanti? Ya, kita langsung saja mulai ya. Jadi dari kata ensemble dulu. Ensemble itu artinya kita memainkan sekelompok alat musik yang dimainkan secara bersamaan, tetapi sesuai dengan unsurnya masing-masing. Ya. Jadi bermainkan bersamaan itu belum tentu sama persis semua, enggak. Tapi mereka dibagi sesuai dengan fungsinya. Ya. Jadi ensemble atau kalau ditulis dengan bahasa Inggris tulisannya itu ensemble. Nah, ensemble ini secara jumlah itu terbagi menjadi 3. Jadi pertama itu ada ensemble kecil, ensemble sedang, dan ensemble besar. Untuk ensemble kecil, jumlah pemainnya itu rata-rata tidak lebih dari 6 orang. Jadi 6 orang itu udah termasuk standar dan maksimal untuk ensemble kecil. Lalu ada ensemble sedang. Ensemble sedang ini berarti dia kira-kira jumlahnya antara 8 sampai mungkin 12 orang. Jadi tidak sampai 20 orang jumlahnya. Itu ensemble sedang. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Lalu yang ketiga itu adalah ensemble besar. Nah, dari namanya saja ensemble besar, berarti kapasitas pemainnya pun lebih banyak. Nah, ini tanpa batas ya, jadi menyesuaikan space belajarnya atau nanti ketika akan ditampilkan itu di mana. Jika akan ditampilkan di tanah lapang, misalnya untuk acara parade sekolah gitu, berarti memungkinkan dengan jumlah pemain sampai 50 orang itu bisa. Atau standarnya jika untuk lingkungan sekolah biasanya anak-anak sekitar 20-an anak itu sudah mencukupi untuk ensemble besar. Itu secara jenisnya ya, jenis ensemble kecil, sedang, besar. Nah, lalu berdasarkan fungsi dan cara memainkannya, terbagi lagi menjadi 3. Dari alat itu sendiri dibagi 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsinya sebagai melodi. Jadi alat musik ini dia memainkan nada-nada yang naik, turun, dan cenderung alat ini adalah melengking. Mungkin simple tapi dia yang paling jelas suaranya khusus untuk memainkan melodi sebuah lagu atau melodi utama. Contoh alatnya itu misalnya ya, recorder itu istilah lainnya suling ya, suling. Lalu yang kedua trompet, vokal, biola, yaitu adalah alat-alat musik atau instrumen yang dia bisa membunyikan suara melengking ya. Suara kita ini kan kalau ada yang punya suara sopran ya, itu kan bisa bunyi melengking kan nyanyinya. Nah, dan untuk melodi ini ketika dia berbunyi itu hanya bisa memunculkan satu suara tunggal saja. Nadanya itu tunggal, jadi pas main gak langsung double nadanya. Kalau dia bisa memainkan banyak nada sekaligus, berarti dia fungsinya sebenarnya bukan melodi, tapi dia bisa sebagai harmoni. Nah, yang pertama melodi dulu, sebagai melodis. Yang kedua sebagai harmonis. Harmonis itu ketika dia bunyi bisa lebih dari 2 nada bunyi sekaligus. Fungsi dari alat musik harmonis ini sendiri adalah sebagai pengiring. Karena dia punya akor, fungsinya bisa mengiringi sebuah lagu. Contoh alat musiknya apa? Pertama, seperti keyboard, kemudian piano, gitar, harmonika, harpa, dan alat musik berdawai lainnya yang pokoknya alat musik yang cenderung dia bisa dibunyikan lebih dari 2 nada sekaligus itu bisa menjadi alat musik iringan atau lebih tepatnya adalah alat musik harmonis. Nah, yang terakhir
dari fungsi dan cara memainkan alat musik ensemble yang terakhir itu adalah ritmis. Cirinya itu ada dia bisa mengiringi secara perkusi, ya. Dimainkan biasanya cenderungnya dipukul. Kemudian fungsinya apa? Dia mengiringi sebagai pola ketukan atau ritme. Tanpa adanya alat musik ritmik ini, sebuah penampilan grup musik kecil itu tidak akan meriah atau terdengarnya lebih sepi. Nah, fungsi dari alat musik ritmis ini adalah memberikan bunyi-bunyian perkusi atau tanpa melodi ya. Jadi melodi ada sendiri, harmoninya ada sendiri, ritmisnya sebagai pola ketukan atau iringan alat perkusi. Contoh alatnya apa? Misalnya snare drum, kemudian bisa juga dengan kastanet ya. Kemudian simbal, atau jika kita ingin menerapkannya dalam lingkungan sekolah, tidak mempunyai alat musik seperti itu, bisa diterapkan dengan alat musik perkusif kreatif. Contoh, kalian ada yang inisiatif punya galon. Nah, kemudian kalian memainkan sebuah ketukan dengan ritme yang teratur, itu sudah menjadi salah satu contoh untuk memainkan bunyi ritmik. Oke, hari ini kita pelajari dulu secara konsepnya ya. Jadi kesimpulannya, ensemble itu pengertiannya adalah memainkan beberapa alat musik dengan beberapa pemain secara bersamaan. Kemudian dari jenisnya itu ada ensemble kecil, ensemble sedang, besar. Kecil maksimal 6 orang, sedang kurang dari 20 orang, dan besar lebih dari 20 orang. Kemudian berdasarkan fungsinya ada 3, melodi, harmoni, dan ritmis. Itu bisa kalian hafalkan dulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba memberikan contoh gampangnya. Nah, nanti tugasnya akan saya lampirkan di bawah ya. Oke, gitu dulu, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.